Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 hal lainnya. Syababaka qabla haramika. Yang pertama, pergunakanlah dengan benar saat mudamu sebelum datang waktu tuamu. Wasihhataka qabla saqamika. Pergunakan masa sehatmu dengan sebaik mungkin sebelum masa sakitmu tiba. Wa ghina'aka qabla faqrika. Gunakan kesempatanmu saat kamu masih berkecukupan, saat kamu diberikan kekayaan oleh Allah, sebelum datang masa fakirmu, masa susahmu. Wa faraghaka qabla syughlika. Gunakan masa luangmu di mana kau mendapatkan kesempatan dari Allah untuk berbuat baik dan memperbaiki diri sebelum datang masa sibukmu, masa kau sulit untuk memiliki waktu untuk menggapai cintanya Allah. Wa hayataka qabla mautika. Gunakan kesempatan hidupmu dengan sebaik mungkin untuk beramal soleh, untuk mencatat sejarah yang baik, bukan untuk menorehkan tinta yang buruk, sejarah yang buruk, kisah yang buruk. Qabla mautika, sebelum kematianmu tiba. Karena ketika kematian tiba hanya akan ada penyesalan saja. Banyak orang yang menganggap masa mudanya adalah masa emas untuk berbuat sesukanya, masa bebas untuk berbuat sekehendak nafsu dan hatinya, sehingga lupa bahwa kelak saat ia tua susah untuk bisa beramal seperti saat muda. Ketika tubuh ini sudah tua renta, tak mampu lagi memperbanyak ibadah seperti saat muda, saat itu baru terasa bahwa dulu telah menyia-nyiakan masa muda. Di saat masa muda harusnya kita gunakan dengan sekuat pikiran dan tenaga kita untuk mempelajari agama, untuk mempelajari jalan-jalan keridhaan Allah, syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempelajari hal-hal yang positif, yang baik. Tapi banyak yang muda menganggap kelak saja ketika sudah tua aku baru mau belajar. Nyatanya saat sudah tua sulit untuk bisa menampung pelajaran, sulit untuk bisa mengingat ilmu, bahkan hafalan. Saat muda senangnya foya-foya, senangnya hura-hura. Saat muda masih kuat menenggak miras. Saat muda merasa masih banyak waktu untuk bisa mendapatkan harta, sehingga harta yang ada dihabiskan untuk bertaruh pada perjudian. Saat muda merasa akan ada kesempatan untuk taubat di masa tua kelak. Nyatanya tidak sampai tua kematian telah tiba pada saat masih muda. Banyak orang terlena saat masih sehat sebelum sakitnya tiba. Saat sehat merasa bahwasannya masih banyak waktu untuk dihambur-hamburkan. Saat sehat digunakan untuk hal-hal yang buruk. Saat sehat lupa saat itu adalah saat yang berharga, karena banyak orang sekuat tenaga sampai sakit untuk mencari harta,
tapi tatkala sakit tiba, hartanya dihabiskan untuk meraih kesehatan. Wa ghinaka qabla faqrika, saat kau berkecukupan, gunakan fasilitas dari Allah untuk kemaslahatan, untuk bekal akhirat. Jadikan diri kita menjadi manusia yang bermanfaat. Karena itulah tujuan kita, agar Allah akan menilai setiap langkah kita, pengorbanan kita menjadi bekal terindah kelak di alam barzakh. Amal soleh itu akan menjadi teman terbaik yang melindungi kita dari siksa kubur. Saat masih diberikan kekayaan, gunakan hal itu untuk kebaikan, gunakan untuk meraih ridhonya Allah, untuk keselamatan dunia wal akhirah. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Jadikan segala fasilitas yang aku berikan kepada kalian, yang Allah telah berikan kepada kalian, apapun itu, rumah, kendaraan, uang, keluarga, harta, kedudukan, kekuatan tubuh, paras yang indah, kecerdasan, strata pendidikan yang tinggi, popularitas, atau apapun, semuanya fasilitas dari Allah. Jangan hanya untuk menyamankan nafsu, jangan hanya untuk menyamankan keinginan-keinginan yang membawa kita terjerumus pada neraka. Kekayaan seringkali membuat orang lupa. Kekayaan seringkali membuat orang menjadi sombong. Kekayaan seringkali membuat orang menjadi jumawa. Dengan kekayaan ia mampu membeli kehormatan manusia. Dengan kekayaan ia mampu untuk merendahkan manusia. Dengan kekayaan ia mampu melakukan apapun keinginan yang nafsunya inginkan, tindakan-tindakan buruk sekalipun, karena ia pikir sekalipun berbenturan dengan hukum, hartaku mampu membelinya. Kehormatan orang lain mampu ia beli. Bukan itu tujuan kita hidup. Allah memberikan segala fasilitas ini, kata Allah, wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirata. Gunakanlah segala fasilitas yang Allah berikan saat ini. Nafas yang tak perlu berbayar, kedipan mata yang kembali terbuka tanpa harus memejamkan selama-lamanya, tangan yang masih mampu menggaruk punggung saat punggung terasa gatal. Saat punggung kita gatal namun tangan ini tak mampu menggapainya, terasa tersiksa, baru hal seperti itu. Kaki yang bisa melangkah dengan kuat menopang bobot tubuh, tapi kita tidak menggunakannya menuju keridhaan Allah, menuju tempat di mana di situ ada ridhonya Allah, ada cintanya Allah. Kaki kita yang bisa melangkah dengan sehat, kita gunakan hanya menuju tempat-tempat yang di situ ada murkanya Allah. Kekuatan yang Allah berikan kepada kita, segalanya seringkali kita gunakan justru untuk mendapatkan murkanya Allah. Padahal Allah memerintahkan kita, jadikan segala fasilitas yang kuberikan kepada kalian untuk bekal kalian di akhirat. Padahal itu untuk kita, kembali untuk kita, akan menjadi kebaikan untuk kita, keindahan untuk kita, kebahagiaan kita di akhirat, bukan untuk Allah. Allah begitu indah cintanya kepada kita. Ketika Allah memberi kepada kita, saat Allah seolah-olah meminta, tapi
Allah tidak membutuhkan itu. Allah cuma sedang mempersiapkan tabungan kita di akhirat. Hanya kitanya saja yang seringkali egois. Namun kita tidak menyadari bahwa kita egois. Wa faraghuka qabla syughlika. Saat kau masih memiliki keluangan waktu, waktu yang luang, waktu yang luas, gunakan sebaik mungkin untuk hal yang baik, yang maslahat, untuk hal yang manfaat, untuk cintanya Allah. Saat Allah memberi kesempatan kepada kita, gunakan sebaik mungkin. Allah masih sayang kepada kita. Allah memberikan kesempatan saat ini bukan untuk disia-siakan, bukan untuk disepelekan, bukan untuk dikufuri. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Kita tak tahu kapan nafas ini terhenti. Kita tak tahu kapan mata ini terpejam tanpa terbuka kembali. Kita tak tahu kapan tubuh ini kaku terbujur, tak mampu bergerak lagi. Kita tak tahu kapan akal ini hilang dari diri kita. Kita tak tahu kapan kaki ini tak lagi melangkah. Kita tak tahu kapan lidah ini keluh, tak mampu lagi membaca kalam suci Sang Rabb. Kita tak tahu kapan saatnya tiba. Allah berkata, waktunya kembali.